video wawancara ada bidang media boleh. Sebelum ini sebelum itu saya ingin mengetahui profil Anda terlebih dahulu Pak. Baik, nama saya Rusli Nugraha. Sebenarnya saya lebih dikenal dengan nama Ausi karena itu sebenarnya nama kecil saya. Jadi nama usaha saya juga Ausi. Sebenarnya saya ambil dari nama panggilan saya dari kecil sampai sekarang juga saya bisa dipanggil Ausi sama orang-orang dekat gitu ya, orang-orang yang memang di lingkungan saya, tempat tinggal saya, atau sama saudara-saudara ini. Mereka lebih anggap memanggil saya dengan Ausi. Jadi nama Ausi itu sudah lama melekat di diri saya ketimbang dipakai sebagai nama usaha. Jadi jika bakal nama usaha ini adalah dari nama saya sendiri, nama panggilan. Itu nama jadi karena itu nama Ausi. Ya, karena ya enak aja lah didengar gitu ya. Dan Jadi selain dalam bidang percetakan, bidang usaha ini juga ada berapa? saya sendiri sih usaha percetakan cuma percetakan aja. Cuma kalau profesi formal, saya juga mengajar di kampus di Universitas Nasional Informatika, Universitas BSI. Profesi saya di Sukabumi. Jadi kalau mengajar juga kadang di kampus-kampus Jakarta, Bekasi, memang kampus kan banyak yang itu kegiatan saya yang lainnya selain juga saya mengelola usaha itu. Kalau target marketing secara khusus tidak, kita tidak pernah secara tertulis lah ya membuat target marketing, tapi paling tidak cash flow atau masukan harian ya, itu bisa stabil lah ya, selalu ada omset yang masuk sehingga bisa terus bertahan. Karena memang usaha saya ini kan sebenarnya dikatakan besar tidak, masih pada level-level UMKM karena sebagaimana kita tahu kalau usaha UMKM kan itu didasarkan atas permodalan. Nah, modal yang saya buat atau yang saya punya itu termasuk aset lah ya, itu tidak lebih dari 50 juta di luar nilai bangunan sendiri. Sehingga saya pikir ya saya tidak muluk-muluk dengan target marketingnya, paling tidak di apa ya, kita secara pemasaran memang pada saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di awal kita lebih pada end user ya, artinya end user itu konsumen langsung, tidak berupa atau tidak merupakan corporate. Jadi konsumen kita adalah perorangan. Tapi kalau saat ini justru berbanding terbalik. Itu kalau sekarang lebih banyak yang menjadi pelanggan kita itu adalah corporate, baik perusahaan swasta, BUMN maupun kantor-kantor dinas pemerintahan. Jadi memang kita kalau sehari-hari seperti Anda lihat cenderung sepi kalau dari tingkat kunjungan, karena untuk saat ini orang lebih banyak melakukan order atau pesanan itu, termasuk juga perusahaan itu by phone ya, by internet. Jadi menggunakan media komunikasi berbasis internet semacam WhatsApp kan ya, kemudian inbox di Facebook dan lain sebagainya. Itulah sehingga mereka berpikir bahwa melalui pemesanan melalui WhatsApp itu lebih praktis karena mereka tinggal pesan, datang ke sini hanya tinggal mengambil barang lalu bayar. Kita tidak terlalu khawatir dengan target marketing karena memang alhamdulillah orang sudah banyak tahu lah ya, kita kan berdiri tahun 2007. Iya,
apakah di bidang saya Dulu ada, ada? dulu ada. Itu sekitar bulan Januari kalau nggak salah. Ya, tapi kesini tidak ada karena memang mungkin karena di kita kan agak terbatas ya untuk mesin, lebih banyak menggunakan mesin-mesin kecil, lebih banyak menggunakan mesin-mesin yang hubungannya dengan produksi untuk souvenir, keperluan perkantoran yang tidak terlalu besar. Sekalipun kita menerima order yang besar yang menggunakan mesin-mesin besar, itu kita bekerjasama dengan percetakan yang lebih besar yang sifatnya semacam agen atau reseller. Jadi kita kalau di istilah bisnis secara umum di bidang percetakan itu istilahnya dimaklun. Maklun itu over order. Pihak percetakan yang besar itu memberi harga khusus kepada kita. Kita harganya sama dengan mereka. Jika kita mengambil selisih itu, jadi kita hanya mendapat margin keuntungan dari jasa desain. Ya, kalau teknis mencetaknya kita masih ikut ke mereka. Cuma kalau harga sama. Jadi kita menjadi kerjasama dengan percetakan yang lebih besar, yang isinya jauh lebih lengkap. Itu ada di Bogor dan Kota Sukabumi. Untuk pembuatan barang-barang atau souvenir atau produk yang sifatnya masih kita bisa kerjakan sendiri kan. Dan sebenarnya belum sebenarnya dari maaf kalau misalnya saya ada begini, saya perlu kerja itu bisa. Gak apa-apa, nanti juga akan terbiasa. Ini saja Pak. Terima kasih. Ya, Mas. sama. Saya boleh tidak juga. Boleh nanti saya tunjukkan. Ya, video juga kan? Saya tidak. Nanti saya tunjukkan yang mesin untuk apa. Tapi yang jelas agak berantakan karena memang percetakan hampir di semua tempat ya pasti berantakan, ya, apalagi cowok kan. Kurang rapi, jadi segala ada di sana. Mohon maklum aja ya, tapi yang penting kan sebenarnya output atau hasil produksi itu sendiri yang harus bagus. Kalau di belakang kan kita bukan memproduksi makanan, ya kan? Beda, kita produksi barang. Kalau makanan kan harus higienis, harus bersih. Kalau barang, saya kira tidak seketat. Ya. Oke. Jadi untuk kepentingan desain kita menggunakan perangkat komputer dengan aplikasi standar lah, Adobe Photoshop dengan Corel Draw. Hanya dua itu saja ya yang paling utama. Sisanya hanya sebagai support aja atau plugin. Kita menggunakan dua aplikasi itu karena memang di salah satu aplikasi, misalnya ada Photoshop, ada yang tidak bisa kita kerjakan. Kita hanya bisa mengerjakan itu di Corel. Nah, begitupun Corel. Ya kan, kita seperti ketahui bahwa kalau ada Photoshop, dari namanya aja kita sudah bisa tahu Photoshop berarti lebih cenderung pada desain yang bersifat foto ya, image gitu ya. Tapi kalau Corel Draw, dari namanya aja sih kita sudah tahu draw, di sana kita menggambar grafis. Nah, jadi itu saling support aja. Ya, kadang dua-duanya kita pakai. Ya, tergantung kecenderungannya desain yang kita buat itu ada di mana. Ya. Kalau khusus untuk desain produk, kita menggunakan Corel Draw untuk kepentingan printing atau pembuatan kemasan. Karena kita juga sudah dipakai atau jasa kita sudah menjadi langganan sebuah produk bumbu masak. Itu sekitar 50 produk bumbu masak yang sudah kita buat khusus untuk desainnya, yang sudah ada di pasaran. Itu kita menggunakan Adobe Photoshop dan berakhir di Corel. Jadi di Corel Draw itu endingnya. Kita tetap menggunakan Adobe Photoshop untuk image untuk mengaccelerate atau menggenerate
warna gitu kan ya, image itu kan hubungannya dengan warna, kemudian rotation ya, dan lain-lainnya itu kita menggunakan Adobe Photoshop karena itu tidak bisa dikerjakan di Corel. Jadi Corel lemah untuk mengangkat gambar yang sifatnya formatnya image semacam JPEG gitu. Nah, itu Photoshop lebih unggul. Nah, nanti ketika masuk sudah ke desain produk, ke gambar secara keseluruhan, akurasi ukuran itu lebih ada di Corel Draw. Nanti kita tinggal tarik saja, kita import dari image yang sudah kita buat di Adobe Photoshop. Misalnya croppingnya, ya kan? Nah, itu di Adobe Photoshop. Nanti kita tarik di Corel, barulah teks masuk di Corel Draw seperti itu. Nah, itu kalau dari Corel Draw kan enak ya, outputnya bisa dikonversi ke AI ya, atau AI ya, artificial Adobe Illustration ya, seperti itu. Nah, ini kita masih menggunakan printer yang kecil karena memang kita memproduksi untuk barang-barang yang memang tidak terlalu besar. Nah, kita memang menggunakan printer secara umum sama printernya dengan printer yang dipakai oleh orang-orang atau kantoran pada umumnya. Tetapi yang membedakan adalah tintanya. Jadi kita tidak menggunakan tinta dye-base istilahnya. Kalau Anda ingin tahu apa yang membedakan tinta dye-base dengan yang solid. Kalau yang dye-base itu kalau kita sorotkan atau kita pandang ke cahaya atau ke matahari itu tembus pandang. Seperti air biasa. Kalau kita ibaratkan itu kayak air Coca-Cola, itu kan bening ya, merah. Atau Fanta ya, merah. Kan tembus pandang. Tapi kalau untuk yang solid yang kita pakai ini jenisnya pigment dengan art paper. Jadi ada tinta jenis pigment sama art paper. Nah, ini keduanya tidak tembus pandang kalau kita ingin membedakan mana yang dye-base, mana yang bukan. Lalu keunggulannya apa? Kalau dye-base kita sudah tidak menggunakan itu. Ya, karena di pasaran memang banyak, tetapi secara kualitas dia di bawah. Itu juga diikuti dengan harga jauh sekali. Kalau dye-base mungkin kita 20.000, 30 bisa dapat untuk 100 mili. Tapi kalau untuk pigment atau jenis tinta art paper atau kita sering bilang tinta AP, itu berlipat-lipat harganya, bisa di kisaran 85 sampai 100.000. Nah, jadi itu kuncinya. Jadi kunci di mencetak itu termasuk pas foto itu sebenarnya bukan di kamera. Kadang ada orang yang nggak tahu bisa foto nggak bisa, tapi pakai handphone. Aduh, saya disuruhnya pakai kamera besar, kamera DSLR. Emang kenapa? Katanya kalau di kamera handphone nggak awet. Sebenarnya bukan handphonenya yang bukan sumber sumber fotonya yang membuat itu tidak awet, tetapi dari proses pencetakannya, tinta yang kita gunakan. Jadi masyarakat saat ini seringkali salah kaprah atau salah memahami itu, ya kan? Memang kalau dengan kamera DSLR di foto studio dengan menggunakan foto setter lebih awet, tapi kan foto setter sudah jarang digunakan karena memang sudah ada printer. Tinggal tintanya aja kita ganti, ya kan? Nah, tinta itu ada dye base, ada solid base seperti ini, ada art paper jenis solid base itu, ada pigment, yang terakhir sublim. Itu kependekan dari sublimation. Tinta sublim ini digunakan untuk mentransfer gambar dari media kertas ke media yang sifatnya polister atau memiliki surface atau permukaan polister. Seperti apa? Seperti kaos, tapi bukan dari katun. Polister itu menggunakan sublim. Jadi kalau kita lihat bendera-bendera yang terbuat dari kain, itu tintanya pasti tinta sublim. Kemudian pembuatan mug seperti ini. Nah, ini juga menggunakan tinta sublim. Ini mug bukan mug biasa, tetapi ini mug khusus yang ini harus kuat ya. Mug ini biasanya mug import dari Cina. Ya, kita belanja juga bukan di toko perabotan, tapi khusus di toko-toko yang menyediakan bahan-bahan untuk digital printing. Nah, ini mug ini
memiliki lapisan coating ya. Ada membran dulu bening. Fungsinya adalah untuk menempelkan gambar ini yang kita buat sebelumnya di kertas. Nah, jenis tinta ini namanya tinta sublim. Kependekan dari sublimation gitu ya. Nah, ini nempel, nanti dicetaknya mirror, tempel, lalu kita menggunakan mesin press. Nah, mesin pressnya ada di belakang. Ini juga berlaku untuk pembuatan kaos. Ya, ada di sini. Nah, bawah ini adalah mesin press mob. Jadi ini kita panaskan sekitar 200 derajat. Nanti di sini suhunya terdeteksi. Lalu kertas yang sudah kita print, yang dimana ada desain yang kita buat sesuai ukuran dari media muk ini, kita simpan di sini, kita tempel menggunakan solatip atau solasi ban dari kertas. Ya, tapi harus dicetak mirror karena supaya nempel lalu dia terbaca seperti ini. Ya, jangan sampai tertukar. Karena kalau nggak mirror justru nanti jadinya kebalik betul. Nah, setelah dia panasnya menunjukkan 200 derajat, kita simpan di sini, kita press sampai pada hitungan 120 detik. Nanti kita menggunakan semacam timer ya. Nanti 120, 130 di sini ya pakainya. Turun kan? Ya, dia turun sampai angka 0, nanti dia bunyi, ada semacam alarm. Nah, itu kita harus buka ini. Itu sebagai tanda bahwa pengepresan selesai. Nanti setelah press dibuka, hati-hati karena dia panas, suhunya 200 derajat, kita buka. Nah, ini seperti ini. Ini bisa langsung kalau memang order itu ditunggu sama konsumen, maka kita langsung celupkan saja ke ember. Berisi air, ya. Jadi nanti cepat dingin. Tapi kalau banyak ya disimpan begini aja. Ya nanti juga lama-lama dia dingin sendiri. Dingin tuh. Nah, ini mesin press khusus untuk muk. Kalau ini mesin untuk pembuatan pin, gantungan kunci juga gitu ya. Nah, ini adalah mesin press. Nah, ini udah lama ya, tapi masih berfungsi. Nah, mesin press ini juga digunakan untuk ngepres panas atau hot press ini ya namanya ya. Ini digunakan untuk ngepres kain. Ya, jadi ini untuk keperluan kalau kita mengepres satu gambar di kain, maka kita harus berpikir bahwa kita bisa memproduksi barang yang terbuat dari kain yang bisa disimpan atau bisa menghasilkan gambar atau foto. Jadi berarti kita bisa buat kaos, buat bantal ya dengan gambar-gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Ini sama prosesnya dan tintanya pun sama. Kita menggunakan tinta sublimation ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ini adalah salah satu alat untuk membuat barang-barang souvenir seperti bantal, bendera, kemudian kaos ya. Jadi intinya si alat tidak terlalu banyak, cuma justru yang harus kita lebih tekankan atau utamakan adalah kemampuan dalam desain grafis. Kalau kemampuan desain grafis sudah cukup, maka kita harus meningkatkan kreativitas, karena orang desain itu modalnya kreativitas dan originalitas. Ya kan, original. Kalau kita punya satu karya yang asli buatan kita, ya lalu itu dianggap kreatif, maka kita sudah punya satu keunggulan, ya. Nah, seperti itu. Karena kalau kita sudah tahu cara membuat sebuah produk, tanpa kita tahu juga membuat produk itu menjadi lebih bagus, lebih indah, atau lebih menarik, itu percuma, ya. Jadi tetap orang-orang yang berhubungan dengan desain grafis itu dituntut setidaknya mereka punya imajinasi yang baik, kreativitas yang baik, ya. Oke Pak, terima kasih atas. Ya, sama-sama. Sukses terus ya. Oke, belajar yang giat.
kreatif terus ya. Ya.